Persamaan dan perbedaan antara waterfall dan RAD. Pada model waterfall, membutuhkan pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan, melalui analisis, kemudian desain, coding, testing, dan pemeliharaan atau maintenance. Model waterfall dilakukan ketika suatu tahapan proses selesai, baru bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi, jika suatu proses tidak dilakukan, maka proses selanjutnya tidak dapat dijalankan. Jadi, bayangkan saja prosesnya seperti air terjun yang airnya mengalir ke seluruh bagian. Sedangkan sistem kerja pada model RAD merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama model ini adalah menyelesaikan suatu proyek per bagian, sehingga proses perencanaannya pun per bagian, walaupun pada awalnya melakukan perencanaan secara global. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara waterfall dan agile. Model waterfall adalah model yang terstruktur dan seringkali sangat kaku. Sementara metodologi agile dikenal karena fleksibilitasnya. Dalam model waterfall, proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda. Sementara metodologi agile memisahkan siklus hidup pengembangan proyek menjadi sprint. Menurut model waterfall, pengembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebagai satu proyek. Sedangkan metodologi agile dapat dilihat sebagai kumpulan dari banyak proyek kecil yang berbeda. Metodologi waterfall adalah proses internal dan tidak memerlukan partisipasi pengguna dalam pendekatan pengembangan perangkat lunak. Sementara agile berfokus pada kepuasan pengguna dan dengan demikian pada partisipasi pengguna selama fase pengembangannya. Salah satu perbedaan paling penting antara agile dan waterfall adalah pendekatan mereka sendiri terhadap kualitas dan pengujian. Dalam metode waterfall, fase pengujian muncul setelah fase pembangunan atau pemrograman. Tetapi dalam metode agile, pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan pemrograman atau setidaknya selama iterasi yang sama dengan pemrograman. Persamaan dari metode waterfall dan agile yaitu sama-sama bertujuan untuk memfasilitasi dan mengelola proses kerja tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian, persamaan dan perbedaan antara RAD dan Agile. Untuk RAD dan Agile, sepertinya persamaannya yaitu pengembangan yang berulang. RAD nampaknya lebih menyukai fase kaku dengan tujuan dan hasil tertentu. Sedangkan Agile lebih tentang fase pengembangan tunggal di mana semuanya terjadi. Agile juga mengembangkan perangkat lunak secara langsung dengan kemungkinan fitur dihapus alih-alih prototyping sebelumnya. Metodologi Agile adalah mode yang lebih silet karena berorientasi untuk membangun aplikasi dalam model iteratif dengan demonstrasi iteratif cepat kepada para pemangku kepentingan. RAD memisahkan pengembangan berdasarkan domain, modul, dan integrasinya dari sudut pandang teknis, lebih berlaku untuk organisasi teknis model yang termasuk dari sudut pandang manajemen teknis perusahaan. Biasanya kekuatan bisnis agile sangat baik dikombinasikan dengan kekuatan organisasi teknik RAD. Kelebihan ketiga metode. Pertama, metode waterfall. Metode ini relatif mudah dimengerti dan mudah digunakan. Metode ini juga memiliki proses bertahap, tepat sasaran, dan tidak ada proses tumpang tindih dan baik dalam kontrol manajemen. Selanjutnya ada metode Rapid Application Development. Pertama, metode ini menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi sehingga dapat berubah sewaktu-waktu. Kedua, aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user.
Ketiga, memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Keempat, waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif. Kelima, mempermudah proses integrasi. Selanjutnya, metode Agile. Pertama, metode ini bisa melakukan perubahan sistem dengan fleksibel. Kedua, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Ketiga, pembangunan sistem dibuat dengan lebih cepat. Jika pembangunan sistem mengalami kegagalan, maka kerugian dari segi materi relatif kecil. Berikutnya, kekurangan waterfall. Yang pertama, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Yang kedua, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Yang ketiga, testing hanya dilakukan pada akhir fase. Dan yang terakhir, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, kekurangan agile. Kekurangan agile yang pertama yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Yang ketiga, perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Dan yang terakhir, tidak cocok dalam skala tim besar atau lebih dari 20 orang. Yang terakhir, kekurangan RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama, RAD merupakan proyek yang berskala besar, di mana harus membutuhkan tim yang banyak. Baru yang kedua, RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire. Jika tidak memiliki komitmen, maka proyek akan gagal.